Daripada musik metal, lebih baik musik jazz. Ini bukan ledekan atau candaan loh, tapi ini adalah judul lagu dari band rock Indonesia. Serius, ini adalah salah satu bentuk apresiasi mereka terhadap musik jazz. Kenapa ya? Banyak yang bilang main musik jazz itu susah. Kuncinya mairing-mairing katanya. Tapi di balik kerumitannya, ada sejarah yang luar biasa dalam. Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya musik jazz itu? Jazz adalah genre musik yang dikembangkan oleh komunitas Afrika Amerika. Strukturnya dipengaruhi oleh musik Eropa. Tapi, ritmenya kental dengan nuansa Afrika. Ciri khas utamanya adalah improvisasi. Makanya, kalau kamu nonton musisi jazz, mainin lagu yang sama di dua panggung berbeda, penampilannya pasti nggak akan sama persis. Ada vokal, ada instrumen, dan yang paling penting, ada kebebasan berekspresi dari para pemainnya. Nggak heran, banyak yang bilang jazz adalah kesempurnaan dari sebuah musik. Kalau kita lihat musisi-musisi jazz legendaris dunia, rata-rata mereka adalah orang-orang berkulit hitam. Sebut saja Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, dan masih banyak lagi. Ternyata, ini ada hubungannya dengan sejarah kelam perbudakan di Amerika Serikat. Lantas, gimana ceritanya musik yang indah ini lahir dari penderitaan? Kata jazz sendiri dipercaya berasal dari kata slang jazzem, yang artinya semangat atau energi. Kata ini sudah ada sejak tahun 1860-an. Awalnya, musik ini adalah simbol kebebasan. Para musisi jazz pertama adalah budak yang dipaksa main musik untuk para majikan mereka. Di tahun 1600-an, banyak orang dari Afrika Barat dibawa paksa ke Amerika dan dijadikan budak. Mereka disiksa secara fisik dan mental. Satu-satunya cara mereka untuk mengekspresikan perasaan, harapan, dan penderitaan mereka adalah lewat nyanyian dan musik. Lagu-lagu para budak ini seringkali berisi pesan tersembunyi tentang harapan untuk kabur dan meraih kebebasan. Ini jadi semacam kode rahasia untuk berkomunikasi satu sama lain. Lagu-lagu ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Pada akhir abad ke-19, lagu-lagu ini mulai populer, bahkan sampai ditiru oleh penyanyi kulit putih yang menghitamkan wajah mereka untuk menari dan bernyanyi dengan gaya musik para budak. Pusat penyebaran musik jazz di Amerika berawal di New Orleans. Kota ini dulunya adalah pusat utama perdagangan budak. Jadi wajar kalau musik jazz lahir dan tumbuh subur di sana. Awalnya, saat mulai populer, jazz sempat dapat julukan negatif, yaitu di devil's music atau musik setan. Kenapa? Karena musik ini dianggap membawa semangat pemberontakan dan memperjuangkan kebebasan orang kulit hitam, yang waktu itu dianggap sebagai ancaman. Tapi lihat sekarang, jazz dianggap sebagai salah satu kontribusi musik terbesar Amerika untuk dunia. Musik ini telah mempengaruhi begitu banyak genre lain, dan dinikmati oleh orang-orang dari berbagai kalangan di seluruh penjuru dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ternyata, musik jazz sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 1919 loh. Musik ini dibawa lewat piringan hitam oleh para musisi Eropa ke Batavia, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Band perintisnya waktu itu namanya The American Jazz Band. Perkembangan jazz mulai melesat di tahun 1950-an. Di Surabaya, muncul grup lokal bernama Chun Brothers, yang terdiri dari Teddy, Nico, Japi, dan Bubi Chun yang legendaris. Popularitas jazz di Indonesia meledak di era 60-an berkat peran besar almarhum Jack Lesmana. Beliau sering tampil di TVRI dan berhasil membawa jazz ke telinga masyarakat luas. Di era ini juga, jazz mulai berpadu dengan unsur musik pop. Era emas jazz Indonesia bisa dibilang terjadi pada tahun 80-an hingga 90-an. Muncullah musisi-musisi jazz legendaris yang karyanya masih kita nikmati sampai sekarang. Ada Ireng Maulana, Elva Securia, Benny Likumahua, hingga Indra Lesmana dengan grup ikoniknya Krakatau. Mereka berhasil menciptakan warna jazz yang khas Indonesia. Masuk ke era modern dari tahun 2000-an sampai sekarang, jazz makin berkembang pesat. Muncul banyak sekali festival jazz keren seperti Java Jazz Festival yang mendunia. Generasi baru musisi jazz pun lahir. Sebut saja Andin Malik and Essentials, Tompi, sampai yang lebih baru seperti Ardhito Pramono. Mereka berhasil membuat jazz lebih mudah diterima oleh anak-anak muda
dan terus menjaga api semangat jazz tetap menyala di Indonesia. Dari penderitaan para budak di ladang kapas Amerika, hingga panggang-panggung megah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perjalanan musik jazz adalah bukti bahwa seni bisa menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar, menjadi simbol kebebasan, dan menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Jadi, meskipun awalnya dibilang musiknya miring-miring, jazz adalah sebuah bahasa universal yang penuh cerita dan emosi. Pada akhirnya, musik itu soal selera. Mau itu jazz, rock, metal, atau pop, semuanya punya keindahannya masing-masing. Yang penting, kita nikmati saja musiknya. Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.